Halo Sahabat BMKG, senang rasanya dapat kembali hadir dalam program Prospek Cuaca Mingguan. Sobat, musim kemarau masih melanda di wilayah Indonesia, khususnya di bagian selatan dan timur Indonesia, yang mengakibatkan kekeringan dan berkurangnya sumber air. Namun, ada beberapa wilayah yang masih terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di musim kemarau ini. Pada episode kali ini, kami akan membahas tentang bagaimana dinamika atmosfer dan prospek cuaca dalam sepekan ke depan. Bersama saya, Kania Mustikawati. Berikut kita simak informasi selengkapnya yang berlaku dari tanggal 14 hingga 20 Juni 2024. BMKG memprediksi beberapa wilayah yang akan memasuki musim kemarau pada bulan Juni 2024, yaitu meliputi wilayah Jakarta, sebagian kecil Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagian Jawa Timur, sebagian kecil Maluku, sebagian Papua, dan Papua Selatan. Adapun daerah lain yang telah memasuki musim kemarau antara lain di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Meskipun demikian, terpantau pada dasarian 1 bulan Juni, BMKG memantau masih terjadi hujan dengan intensitas ekstrim, yaitu di atas 150 mm, yang tercatat pada tanggal 10 Juni 2024 di wilayah Amahai, Maluku, sebesar 196 mm, dan di wilayah Timika, Papua Tengah sebesar 158,8 mm. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat, yaitu di atas 100 mm, terpantau pada tanggal 8 Juni 2024 di wilayah Maluku sebesar 133,5 mm dan 110,2 mm. Selain itu, di tanggal 7 Juni 2024 di wilayah Ambon, Maluku sebesar 126,6 mm, tanggal 9 Juni 2024 di wilayah Amahai, Maluku terukur 113,9 mm, dan di tanggal 10 Juni 2024 di wilayah Samarinda, Kalimantan Timur sebesar 106,4 mm. Beralih pada perkembangan dinamika atmosfer, yaitu salah satu pemicu terjadinya cuaca ekstrim di wilayah Indonesia saat ini. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Indonesia untuk seminggu ke depan masih dipengaruhi oleh kondisi dinamika atmosfer, yang dari faktor global menunjukkan bahwa kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Indonesia dipengaruhi oleh adanya aktivitas gelombang atmosfer, yaitu ROS di ekuatorial, yang diperkirakan aktif di wilayah Sumatera bagian selatan, Jawa bagian barat hingga tengah, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Selain itu, aktivitas gelombang atmosfer Kelvin diperkirakan aktif di wilayah Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, Kepulauan Papua kecuali Papua Selatan. Beberapa faktor ini yang mendukung potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah tersebut. Dari faktor regional, sirkulasi siklonik terpantau di wilayah Papua Tengah yang membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi yang memanjang dari wilayah Papua hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik dan konvergensi tersebut. Intrusi udara kering atau dry intrusion dari belahan bumi selatan melintasi wilayah Papua Selatan, Laut Timor, dan Laut Arafuru. Kondisi ini yang mampu mengangkat uap air basah di depan batas intrusi menjadi lebih hangat dan lembab, yaitu di wilayah Laut Banda, Maluku, Laut Seram, dan Pulau Papua. Secara umum, faktor-faktor tersebut diperkirakan menimbulkan potensi cuaca signifikan dalam periode 14 hingga 20 Juni 2024. Berdasarkan peta Fire Danger Rating System, untuk seminggu ke depan pada kategori sangat mudah terbakar, berpotensi terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, sebagian Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, sebagian kecil Sulawesi bagian selatan, sebagian kecil Maluku, dan di Papua bagian selatan. Karena itu, kami menghimbau sobat semua untuk tidak membakar sampah atau membuang puntung rokok di sembarang tempat. Terdapat potensi cuaca signifikan pada periode 14 hingga 20 Juni 2024, yaitu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau,
Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan. Selain itu, potensi angin kencang terdapat di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan. Walaupun beberapa wilayah di Indonesia sebagian sudah memasuki musim kemarau, kami menghimbau agar masyarakat tetap waspada dan berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang, dan jalan licin. Selanjutnya, kami informasikan prospek cuaca seminggu ke depan untuk wilayah Indonesia. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga dapat menunjang aktivitas sobat semua selama 1 minggu ke depan. Kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari bencana hidrometeorologi. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.